Buat Bram, dunianya kayak berakhir gitu aja. Pas ada suara gemuruh yang kenceng banget. Padahal, dikit lagi, dia mau berhasil banget. Tangannya lincah banget, muter-muter tombol, ngecekin angka. Profesor Anya, mentornya dia, ngeliatin dengan penuh harapan. Mereka tuh udah deket banget mau kasih hadiah buat dunia. Kayak pagi yang baru gitu, sumber energi bersih yang gak habis-habis. Di lab itu, udaranya kayak ada setrumnya. Bukan cuma karena deg-degan nungguin, manggil Pak, tapi juga ada tegang-tegangnya gitu, nggak kelihatan. Si Bram ini kan masih muda, semangatnya gede, jadi suka nekat. Dia emang selalu gitu orangnya. Nah, kali ini, batasnya itu kayak ngelawan balik, kencang banget, ada cahaya terang banget yang bikin semuanya hilang. Dia inget banget bau asap yang bikin hidung perih. Dia inget suara kaca pecah, kayak ribuan bintang jatuh dari langit. Dia inget rasa sakit yang nyiksa banget, terus tiba-tiba, sunyi senyap. Heningnya tuh kayak semuanya udah selesai, tapi bukan selesai yang dia mau. Itu sunyinya kehancuran, semuanya hancur. Profesor Anya, senyumnya yang ramah, kepercayaannya sama dia. Semuanya hilang. Penelitiannya, kerja keras bertahun-tahun gak kenal capek, jadi abu sama kesedihan doang. Hidupnya dia sendiri, yang tadinya kayak api semangat, langsung padam gitu aja gara-gara salah perhitungan yang parah banget. Ini kesalahan fatalnya dia, gara-gara sombong sama buru-buru. Terus, dia bingung. Kaget, napasnya sampai ketahan. Dia langsung duduk tegak, kaget. Bukan di tengah puing-puing, tapi di apartemennya sendiri yang kecil. Cahaya matahari masuk dari jendela, bikin garis-garis emas di lantai kayu yang udah lama. Di kalendernya, tanggalnya itu 3 minggu sebelum kejadian mengerikan itu. Jantungnya dug-dugan kenceng banget, kayak genderang mau perang. Antara nggak percaya sama mulai ngerasa ngeri. Ini mimpi buruk apa gimana? Kok jelas banget kayak nyata. Tapi kok bau asapnya kayak masih kecium ya? Suara ledakannya juga masih kebayang-bayang di hati. Dia pegang mukanya, tangannya. Dia utuh, dia masih hidup. Tapi, dia inget banget rasanya mati. Dunia ini kayaknya ngasih dia hadiah yang aneh, bikin gak tenang. Kesempatan. Buat balik lagi. Tapi buat apa coba? Ingatan soal kebakaran itu, soal Profesor Anya yang meninggal, kayak luka bakar di hatinya. Dia ngerasa gagal banget. Kayak ada batu gede di dadanya. Ini bukan mimpi yang abis bangun terus bisa dilupain gitu aja. Ini kenyataan pahit, awal yang baru, tapi datangnya dari akhir yang sedih banget. Dia kayak dikasih kesempatan lagi, kesempatan aneh buat jalanin hidup lagi. Mungkin buat ngubah takdir buruk yang udah kejadian. Yang pertama, kepikiran sama Bram itu gampang ngehindar aja. Kalau dia nggak di sana, kalau percobaannya nggak dilakuin pas hari itu, pasti kejadian buruk itu nggak bakal terjadi. Kayaknya masuk akal, cara gampang buat ngatasin kesedihan yang rumit. Dia mikir, pura-pura sakit aja deh. Dia bakal ngejauh dari lab. Dia mau mastiin semua hal yang bikin ledakan itu nggak kejadian. Dia ngerasa ada harapan dikit, kayak yakin gitu bisa ngakalin takdir, cuma dengan nggak ikutan campur. Dia nyimpen rahasia kalau dia udah tahu apa yang bakal kejadian. Rasanya berat banget kayak bawa beban. Pas hari Ash ledakan itu, Bram diem aja di kamarnya. Dia mondar-mandir kayak kucing lagi dikurung, kupingnya dengerin baik-baik, siapa tahu ada suara sirine dari jauh, atau berita yang ngasih tahu dia berhasil atau gagal. Jam-jam rasanya lama banget, tiap detik jam kayak nyiksa pelan-pelan. Dia ngebayangin Profesor Anya di lab, mungkin bingung kenapa dia nggak ada SEA, mungkin ngerjain hal lain. Dia yakin banget kalau dia nggak ikut campur itu kuncinya. Dia kan ngilangin penyebabnya, dirinya sendiri, ambisinya yang nekat. Kota di luar sepi-sepi aja, kayaknya rencananya berhasil nih. Tapi, takdir kayaknya punya rencana lain, diem-diem tapi pasti. Sore-sore ada telepon masuk. Bukan soal ledakan sih, tapi ada kejadian lain. Lebih kecil, tapi penting juga. Karena Bram nggak ada, Profesor Anya jadi ngecek sendiri alat yang penting banget. Nah, karena nggak ada Bram yang ahli banget soal itu. Ada alat penting yang kelebihan beban. Nggak ada ledakan gede sih, nggak ada yang kenapa-napa. Tapi data penting banget di kristal. Hilang semua. Profesor Anya nggak apa-apa, tapi kelihatan shock banget. Inti kerja keras mereka tetap aja ada masalah. Mimpi energi bersih masih jauh. Bram langsung merinding ketakutan. Dia emang nggak kena ledakan, tapi tetap aja ada yang hilang. Nggak lama habis itu, ada kecelakaan aneh di apartemennya. Dia kesetrum kabel copot, terus meninggal lagi. Pas dia meninggal lagi, dia baru sadar satu hal yang pahit. Cuma ngehindarin bahaya yang udah tahu tuh nggak cukup.
Takdir itu ternyata lebih ribet dari yang dia kira. Dunia ini kayaknya bukan mau dia ngehindar doang, tapi mau dia ngerti lebih dalam, benerin sesuatu yang lebih penting. Perjalanannya dia masih panjang banget ternyata. Bram bangun lagi. Di apartemennya, kena sinar matahari kayak biasa. Kali ini, dia nggak kaget lagi, tapi jadi makin bertekad, walau mukanya serius banget. Dia sadar sekarang, dia punya banyak nyawa buat dipakai, banyak kesempatan buat benerin kesalahannya yang parah itu. Cara ngehindar udah gagal. Jadi, buat percobaan kedua, dia milih buat ngontrol semuanya. Dia bakal ada di sana. Dia bakal teliti banget. Dia bakal ngawasin sendiri tiap langkahnya, tiap hitungannya, tiap pengaman yang dulu dia anggap remeh karena buru-buru. Nggak boleh ada satu hal kecil pun yang kelewat sama dia. Dia balik ke lab, kayak orang yang fokusnya cuma satu. Dia ngecek semua aturan, semua alat dicek ulang, semua catatan diliatin lagi. Profesor Anya sadar dia berubah. Jadi lebih serius, nggak seceria dulu, kayak bawa beban yang nggak kelihatan. Dia maksa pasang alat pengaman baru, sistem cadangan yang bikin kerjaan mereka jadi lambat. Tapi menurut dia, itu buat mastiin mereka selamat. Dia bertekad banget buat nyegah ledakan yang dia inget banget itu. Mau ngontrol hasilnya pakai tekadnya dia, dan perhatian penuh sama detail. Hari percobaan itu datang lagi. Bram gercep banget tapi super hati-hati. Dia nuntun Profesor Anya di tiap langkah, suaranya tegang nahan cemas. Dan dia berhasil, bisa dibilang gitu. Nggak ada ledakan parah, labnya aman. Profesor Anya selamat. Dia lega banget rasanya, saking leganya hampir jatuh lemes. Dia berhasil. Dia kayak udah nantang takdir dan menang. Dia udah ngontrol semua hal dan nyegah bencana. Tapi menangnya itu kayak kosong, ada gagalnya juga. Tapi beda, gara-gara dia terlalu hati-hati, perubahan kecil yang dia bikin di prosedur buat jaga-jaga, malah ngerusak keseimbangan penting di percobaannya. Energi yang mereka mau dapetin, cuma nyala sebentar terus mati. Terobosan pentingnya nggak kecapai. Yang lebih parah, saking fokusnya nyegah kecelakaan fisik, dia jadi nggak lihat bahaya lain. Dia nggak sadar ada mata-mata dari perusahaan lain. Bisik-bisik yang Profesor Anya coba kasih tahu soal perusahaan saingan yang curiga gerak-geriknya. Nggak lama, hasil penelitian mereka yang nggak maksimal itu bocor. Penelitian asli mereka jadi dijelek-jelekin. Profesor Anya sedih banget. Bram ngeliat mimpi mereka hancur dengan cara yang beda. Meninggalnya bukan karena kebakaran, tapi karena sakit parah mendadak. Gara-gara stres dan putus asa. Dia jadi ngerti, ngontrol doang tapi nggak pakai mikir bijak, itu sama aja kayak buta. Lagi-lagi, Bram bangun masih hidup, rasa gagalnya yang kemarin masih pahit banget di lidah. Dia udah coba ngehindar. Dia udah coba ngontrol. Dua-duanya gagal dengan cara yang beda-beda. Kali ini dia marah banget, itu yang bikin dia semangat. Dia ingat penelitiannya dicuri, Profesor Anya sedih banget. Dia sadar masalahnya mungkin bukan cuma di dalam, di percobaannya sendiri, tapi dari luar juga. Ada musuh yang ngincer mereka, dan dia terlalu fokus sama api di dalam sampai nggak lihat mereka. Hidupnya yang ketiga ini bakal dia pakai buat ngelawan musuh-musuh itu. Dia jadi kayak detektif, hampir kayak mata-mata gitu. Otak pintarnya dia pakai buat hal lain, buat bongkar rencana jahat perusahaan saingan, Omnicorp. Dia cari tahu soal cara kerja mereka yang nggak bener, gimana mereka suka ngehancurin penemu-penemu kecil. Hari-harinya bukan lagi ngurusin rumus sama teori, tapi ketemu orang diam-diam, ngamatin hati-hati, sama nyari bukti. Dia jadi jago nyelidikin dunia mata-mata perusahaan yang licik, didorong rasa pengen ngelindungin hasil kerja Profesor Anya, dan nangkep penjahatnya. Dia ngumpulin bukti-bukti kuat. Dia nemuin orang dalam yang mau ngasih tahu rahasia. Dia catat rapi semua usaha Omnicorp buat gagalin proyek mereka. Dia ngerasa puas tapi juga gimana gitu setiap nemu bukti baru. Dia bukan ilmuwan lagi, dia jadi kayak pejuang yang berjuang buat mimpi mereka. Dia ngebayangin pas dia bongkar semua kejahatan mereka, pasti lega banget. Ini nih, pikirnya, kuncinya. Kalau ancaman dari luar hilang, penelitian mereka aman, dan mereka akhirnya bisa capai tujuan tanpa gangguan. Tapi saking ngebetnya ngejar musuh-musuh ini, Bram jadi kehilangan dirinya sendiri. Semangatnya buat sains jadi hilang, gantinya curigaan terus pengen balas dendam. Profesor Anya jadi khawatir. Dia lihat semangat di mata Bram jadi redup. Fokusnya pindah dari nyiptain jadi ngehancurin. Bram, kata Profesor Anya pelan-pelan, tujuan kita kan membangun, bukan ngehancurin. Jangan biarin mereka bikin kamu jadi kayak mereka. Dia nggak dengerin.
Dia berhasil bongkar kejahatan Omnicorp, jadi skandal gede. Tapi gara-gara itu, dia jadi sendirian dan hatinya jadi keras. Penelitiannya jadi nggak keurus gara-gara dia sibuk bales dendam, akhirnya nggak maju-maju. Terus suatu malam, ada kecelakaan yang ternyata direncanain sama sisa-sisa orang Omnicorp yang dendam. Bram meninggal lagi. Dia meninggal dan sadar, ngelawan kejahatan itu nggak otomatis bikin kebaikan datang. Apalagi kalau dianya sendiri, jadi ikut ke bawah sama pertarungan itu. Bagian kelima nih, ada bisikan buat kerja sama. Mulai ngerti sesuatu yang baru. Rasanya bangun tidur lagi, udah biasa buat Bram. Dia tiduran di kasurnya. Cahaya pagi bikin kamarnya jadi adem. Marah sama curiganya dari hidup sebelumnya udah hilang, tinggal capek banget. Tapi juga mulai ada pikiran jernih. Dia udah coba lari, ngontrol, berantem. Semua cara itu, kalau dilakuin sendirian, ujung-ujungnya gagal. Dia cuma mikirin satu cara aja, nggak lihat masalahnya secara keseluruhan. Dunia ini kayaknya bukan nguji dia buat ngalahin satu masalah doang, tapi nuntun dia biar ngerti lebih banyak hal, lebih utuh. Dia duduk, ingetan hidup-hidup dia sebelumnya muter-muter di kepalanya. Dia inget lagi nasihat pelan Profesor Anya. Tujuan kita kan membangun, bukan ngehancurin. Dia mikirin gimana Profesor Anya percaya banget. Bukan cuma sama proyeknya, tapi juga sama bagusnya kalau kerja bareng. Mungkin salahnya bukan cuma karena dia ceroboh, atau ancaman dari luar, tapi juga karena dia ngerasa pinter sendiri, maunya nanggung beban sendirian. Dia nganggap Profesor Anya guru, tapi nggak selalu nganggap sebagai teman kerja yang setara pas saat-saat penting. Dia udah coba ngelindungin Profesor Anya, ngelindungin kerjaan mereka, tapi jangan-jangan malah bikin proyek ini jadi sendirian. Ada jalan baru kepikiran di otaknya, kerja sama. Bukan cuma sama Profesor Anya, tapi mungkin sama orang lain juga. Gimana kalau ilmunya ini emang harus dibagi-bagi? Ya walau sebagian aja. Gimana kalau kekuatan yang mereka butuhin itu bukan dari rahasia-rahasiaan, tapi dari kerja bareng banyak orang? Mikirin itu tuh bikin takut tapi juga lega. Artinya harus percaya sama orang lain, harus berani nunjukin kelemahan, harus mau lepasin sedikit kontrol. Tapi artinya juga tanggung jawab bareng-bareng, banyak masukan beda-beda. Dan dasarnya jadi lebih kuat buat ngadepin masalah apapun. Dia mutusin, hidup yang ini bakal beda. Dia bakal ngedeketin Profesor Anya bukan kayak pahlawan yang punya rahasia, tapi bener-bener jadi teman kerja. Dia bakal lebih banyak dengerin. Dia bakal cerita soal kekhawatirannya, bukan kayak ngeramal bakal ada bencana, tapi sebagai hal-hal yang perlu mereka waspadain bareng-bareng. Dia bakal fokus ngebangun tim, bikin suasana saling percaya dan ngomong apa adanya. Mimpi energi bersih ini terlalu gede buat satu orang, atau bahkan dua orang aja. Butuh banyak suara, banyak pikiran yang kerja bareng dengan kompak. Kali ini, dia mau cari kekuatan dari kebersamaan. Bagian keenam, ngebangun jembatan, bukan tembok. Kekuatan dari bersatu. Bram ngejalanin hidupnya yang keempat ini dengan lebih rendah hati. Dia langsung nyamperin Profesor Anya, nggak pakai panik ngasih tahu bahaya, tapi ngajak ngobrol tenang. Dia cerita soal tekanan yang berat yang mereka rasain, kemungkinan ada masalah yang gak diduga, dan bagusnya kalau ngebangun tim kecil yang bisa dipercaya. Profesor Anya, yang selalu terbuka sama ide bagus, dengerin baik-baik. Dia lihat Bram berubah, jadi lebih dewasa, mau bagi-bagi beban kerja, nggak kayak dulu. Bareng-bareng mereka milih beberapa ilmuwan muda yang pinter dan semangat. Salah satunya mahasiswi yang pinter banget dan punya firasat bagus, namanya Elara. Labnya jadi beda. Bukan cuma Bram sama Profesor Anya aja yang berjuang. Jadi tempat semua orang kerja bareng dengan semangat. Ide-ide diobrolin bebas. Kalau ada khawatir diomongin terus terang, dan cari solusi bareng-bareng. Bram sengaja ngajarin Elara ngebimbing dia, karena lihat Elara punya potensi dan suka ngasih ide baru. Dia bagi-bagi ilmunya. Bukan kayak orang pelit ilmu, tapi kayak pemandu jalan, biar Elara makin berkembang. Suasananya jadi saling hormat dan punya tujuan yang sama. Proyek energi bersih itu, mimpi mereka bareng, jadi maju cepet banget, nggak kayak dulu. Cara kerja bareng ini juga dipakai buat ngadepin ancaman dari luar. Bukannya Bram maju sendirian ngelawan musuh pia, tim mereka bikin strategi bareng buat ngelindungin hasil karya mereka. Sambil siap-siap juga buat bagiin dasar-dasar ilmunya lebih luas kalau udah sempurna. Mereka sadar, aman itu bukan karena punya benteng kuat, tapi karena banyak yang dukung dan mau nyumbang buat kebaikan semua. Alat yang mereka bikin ini kayaknya bakal ngubah dunia. Jadi harapan baru buat bumi yang lagi banyak masalah lingkungan.
Kemajuannya kelihatan banget. Sumber energinya, yang dulu cuma kelap-kelip terus mati di hidupnya yang kedua, sekarang nyalanya stabil dan kuat di alat percobaan mereka. Masih ada aja sih tantangan, masalah, saat-saat kesel. Tapi bedanya, sekarang mereka ngadepinnya bareng-bareng. Bram jadi seneng ngejalanin ini bareng-bareng. Beda sama dulu pas dia berjuang sendirian. Dia jadi ngerti, kekuatan sejati itu bukan cuma pinter sendirian, tapi gabungan pikiran dan hati banyak orang yang bersatu buat tujuan yang sama. Penemuan itu jadi nyata, bukan karena usaha satu orang aja, tapi karena semangat bareng-bareng dari tim yang hebat. Bagian ketujuh, berkorban buat besok, harga buat ngelindungin. Tim mereka, dipimpin Bram sama Profesor Anya, dengan Elara yang nunjukin kemajuan luar biasa, udah hampir berhasil bikin sumber energi bersihnya stabil. Suasana di lab seru banget, semua nungguin. Beda sama tegangnya dulu yang diinget Bram dari hidupnya yang pertama yang tragis itu. Mereka udah bikin pengaman, sistem cadangan dan budaya ngomong terbuka. Bram ngerasa optimis tapi tetap hati-hati. Dia udah banyak belajar, udah banyak berubah. Pasti kali ini berhasil tanpa ada kejadian buruk. Dia merhatiin Elara banget, kayak lihat masa depan kerjaan mereka ada di Elara. Suatu sore, pas lagi ngeset alat penting di prototipe yang hampir jadi, tiba-tiba ada lonjakan energi yang nggak disangka. Bukan ledakan gede, kayak pas dia mati pertama kali, tapi cuma di satu titik, tapi kuat banget, dan ngancam ngerusak komponen penting buat nyeimbangin alat. Elara yang paling dekat, tangannya lagi di tombol kontrol. Lagi coba benerin. Bram langsung lihat bahayanya dalam sepersekian detik. Alatnya bisa rusak beruntun, bisa ngehancurin prototipe, dan mungkin Elara bisa celaka parah. Insting lamanya yang bikin dia pengen bertindak, pengen ngontrol, muncul lagi. Tapi kali ini beda. Ada tekad lain. Dalam detik itu juga, nggak ada waktu buat mikir macem-macem atau diskusi bareng. Semua kehidupan dia sebelumnya kebayang lagi. Gagalnya ngehindar. Kosongnya ngontrol doang, sia-sianya balas dendam. Dia sadar, kadang ngelindungin itu butuh tindakan cepet, tanpa mikirin diri sendiri. Tanpa mikirin dirinya sendiri, dia langsung lompat, dorong Elara, terus matiin alat peredam daruratnya pakai tangan. Alat itu bahaya banget kalau dipegang langsung pas lagi ada lonjakan energi gitu. Dia berhasil bikin intinya stabil lagi, nyelamatin prototipe dari kehancuran total, dan yang lebih penting, nyelamatin Elara. Tapi, energi baliknya gede banget. Bram yang kena paling parah. Pas temen-temennya datang, dia ngerasa tenaganya hilang. Rasa dingin yang udah biasa dia rasain nyebar. Dia lihat muka sedih Profesor Anya. Elara shock sambil nangis. Dia udah nyelamatin inti penelitiannya. Dan dia udah nyelamatin anggota tim mereka yang paling pinter. Prototipenya rusak, tapi masih bisa dibenerin. Kali ini, dia meninggal bukan karena ceroboh, tapi karena sadar berkorban buat ngelindungin. Dia udah ngelindungin masa depan, walaupun dia nggak bakal ada buat ngeliatnya. Dia jadi ngerti, warisan sejati itu bukan cuma berhasil nyampe tujuan, tapi mastiin orang lain bisa nerusin. Bagian ke-8, si penenun takdir, nyatuin semua pelajaran. Bram bangun untuk kelima kalinya. Capeknya bukan main, kayak udah nempel di jiwanya. Tapi di balik capeknya itu, ada rasa tenang yang dalam. Dia udah ngelewatin banyak banget versi dirinya sendiri, banyak cara buat ngadepin kesalahan besarnya dulu. Dia udah belajar soal takdir yang gak bisa dihindari, batasnya ngontrol sesuatu, sia-sianya balas dendam, dan hebatnya kerjasama. Hidupnya yang terakhir ngajarin dia arti berkorban buat tujuan yang lebih gede, buat nerusin mimpi walau dianya udah gak ada. Sekarang, dia ngerasa udah ngerti semuanya. Dia ngerti kalau kejadian buruk pertama itu bukan gara-gara satu kesalahan aja, tapi gabungan banyak hal. Sombongnya dia pas muda sama buru-burunya, kurangnya aturan keamanan yang bener, ancaman dari saingan luar yang gak kelihatan, sama caranya yang sendirian aja buat penemuan yang bisa ngubah dunia. Biar bener-bener berhasil, dia harus ngurusin semua ini barengan. Hidupnya yang terakhir ini bukan soal nyari cara baru, tapi nyatuin semua pelajaran yang udah dia dapat dengan susah payah. Ini soal ngerangkai semua ilmu, pandangan ke depan, sama tujuan bareng-bareng. Yang pertama dia lakuin adalah ngobrol sama Profesor Anya. Bukan cuma sebagai teman kerja, tapi sebagai orang yang bisa dia percaya. Dia ngomong hati-hati soal kemungkinan risiko, bukan kayak ngeramal, tapi sebagai hal yang butuh direncanain mateng-mateng dan dipikirin bareng-bareng. Dia ngusulin bukan cuma tim, tapi kayak kumpulan orang baik dari berbagai bidang.
buat ngawasin pengembangannya dan mastiin dipakainya nanti bener. Dia negasin pentingnya Elara dan anak-anak muda berbakat lainnya, mastiin mereka dikasih kesempatan dan dilindungin. Dia juga berencana nyebarin dasar-dasar penemuan mereka lebih luas kalau udah berhasil, biar lebih susah dihalangin atau dicuri. Kali ini, labnya jadi tempat yang tenang, fokus, dan semua orang tanggung jawab bareng. Keselamatan nomor 1, jadi bagian penting banget dari penelitian mereka. Kerjasamanya bener-bener dari hati dan dalam. Buat ngadepin ancaman dari luar, ada tim khusus dari kumpulan mereka yang ngurusin, jadi tim inti ilmuwan bisa fokus. Bram ngebimbing, ngajarin dan ngatur semuanya. Bukan lagi karena pengen ngontrol banget, tapi karena pengen bikin semua orang bisa dan ngebantu prosesnya. Dia bukan cuma ilmuwan lagi, tapi kayak orang yang ngerangkai takdir, hati-hati nyusun semua hal biar berhasil. Bukan cuma buat proyeknya, tapi buat orang-orang yang terlibat dan dunia yang pengen mereka bantu. Bagian ke-9, pagi yang baru datang. Dunia jadi baru karena ada tujuan. Hari Ash, percobaan penting itu datang lagi. Ini kelima kalinya Bram ngadepin saat ini. Nggak ada lagi panik-panik atau cemas yang bikin sesek. Malah, semua di lab ngerasa tenang dan percaya diri. Semua aturan udah siap, udah dicek sama banyak orang. Timnya, termasuk Elara yang udah pede dan jago, kerja dengan rapi dan teliti banget. Profesor Anya ngeliatin, mukanya tenang, percaya sama prosesnya dan sama orang-orang yang udah diajarin. Bram ngawasin, kayak ngebimbing dari jauh, siap ngebantu tapi ngebiarin tim yang udah siap buat mimpin. Kali ini rasanya beda, rasanya pas. Alat energi bersihnya nyala, bunyinya halus, cahayanya stabil dan kuat, nggak kelap-kelip lagi. Stabil, hemat. Pokoknya persis kayak yang mereka impiin selama ini. Nggak ada ledakan, nggak ada kecelakaan, nggak ada yang hilang. Cuma ada suara keberhasilan yang tenang, tapi bikin bangga, suaranya lebih dalam dari tepuk tangan manapun. Mereka berhasil. Bukan cuma Bram, tapi semuanya bareng-bareng. Penemuan ini gede banget. Bisa nyembuhin bumi kita yang lagi sakit, nawarin zaman baru yang sejahtera dan ramah lingkungan. Tahun-tahun berikutnya, Bram, Anya, sama Elara, dibantu sama kumpulan orang baik mereka, kerja keras buat bagiin penemuan mereka ke seluruh dunia. Nggak disimpan sendiri atau dijual ke yang nawar paling mahal, tapi disebarin lewat kerjasama yang jujur dan inisiatif terbuka, kalau emang pas. Elara jadi orang penting yang ngurusin penyebarannya ke seluruh dunia, sesuai sama harapan Bram dulu. Profesor Anya ngelihat hasil kerja keras seumur hidupnya jadi kenyataan. Warisannya aman bukan cuma di alat, tapi di cara baru berinovasi yang bertanggung jawab. Ancaman dari perusahaan serakah jadi berkurang, karena ilmu intinya disebarin secara luas dan benar. Bram hidup lama dan bahagia. Dia ngelihat sendiri hasil kerja mereka, udara jadi lebih bersih, alam jadi seger lagi, dan ada harapan baru di banyak negara. Suksesnya dia yang sebenarnya bukan cuma karena berhasil benerin kesalahan awalnya, tapi karena perjalanan dia jadi orang yang lebih baik. Dia belajar kalau tujuan itu bukan cuma hasil akhir yang dicapai lewat satu tindakan benar, tapi cara kita ngejalanin hidup, janji buat megang prinsip-prinsip penting, kayak kerjasama, bijaksana, dan rasa kemanusiaan bareng-bareng. Pas akhirnya waktunya tiba, dengan tenang, puluhan tahun kemudian, dia ninggalin dunia yang udah lebih baik, dunia yang baru. Dan dia ngerti kalau 5 kesempatan hidup itu bukan cuma buat dia, tapi buat semua orang.